Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Kembali bersama gue Dimas. Ini adalah kisah final dari kisah apartemen Gilang, di mana dia mulai menguak segala misteri yang tersembunyi di apartemennya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak langsung aja di cerita yang gue berjudul Kejadian-kejadian aneh di apartemen terkutuk. Semua dimulai ketika Fadil menghilang secara misterius. Fadil, bocah laki-laki berusia 7 tahun yang tinggal bersama orang tuanya, Bu Olive dan Pak Bayu. Suatu sore ia terlihat sedang bermain di koridor lantai apartemennya. Namun saat ibunya memanggilnya masuk untuk makan malam, Fadil tidak pernah kembali. Para tetangga ikut membantu mencari ke seluruh sudut apartemen, tetapi jejaknya lenyap begitu saja. CCTV di lantai 5 juga tidak menunjukkan apa-apa, seolah-olah Fadil menghilang begitu saja ke udara. 3 hari berlalu, pencarian yang dilakukan pihak berwajib tampak menemui sedikit hambatan, karena pihak pengelola apartemen tampak enggan untuk membuka segala sesuatu yang berhubungan dengan layout dari apartemennya. Selagi pencarian masih berlanjut, suasana di lantai 5 terasa sangat tegang. Malam itu gue sedang kerja di kamar gue saat tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Kemudian terdengar suara ketukan pelan di pintu apartemen gue. Gue membuka pintu dan menemukan lorong yang kosong. Hanya ada keheningan yang terasa semakin menyesakkan. Saat hendak menutup pintu, suara kecil berbisik di belakang gue. "Kak, tolong aku." Gue membeku. Sekali lagi gue menoleh ke lorong apartemen dan masih menatap lorong kosong yang sama. Masih membawa kebingungan gue membicarakan keanehan tersebut esoknya pada Lia ketika gue bertemu dia di coffee shop. Lia telah menemukan tempat tinggal lain, begitu juga dengan Mas Sam, membuat apartemen lantai 5 tersebut makin terasa sepi. Lia memandangi gue cukup lama. "Gue rasa sih sebaiknya lu juga cabut ya." Gue meminum kopi gue dan berkata, "Tapi gue penasaran." Seakan menjadi sesosok orang tua yang lelah melihat anaknya yang bandel, Lia menghela nafas. "Ya kalau begitu sih mungkin penjaga-penjaga di apartemen itu punya cerita ya, kalau ada bayarannya." Gue mengangguk. Benar juga. Mungkin gue akan tanya-tanya sedikit. Lia kembali menatap gue panjang. "But seriously, be careful." Gue langsung membalas sambil bercanda. "Iya bu." Malam itu gue nongkrong di lantai bawah dengan penjaga yang sudah 20 tahun menjaga di apartemen itu. Setelah pembicaraan tentang orang-orang unik yang pernah tinggal di apartemen tersebut, penjaga yang bernama Pak Joko itu akhirnya menceritakan kejadian yang terjadi 5 tahun yang lalu. Dan akhirnya mempertegas kecurigaan semua orang bahwa memang ada satu ruangan yang disegel. Dulu apartemen ini memiliki 10 lantai, namun lantai 4 telah disegel selama bertahun-tahun. Tidak ada yang diizinkan naik ke sana, dan lift pun tidak memiliki tombol untuk lantai tersebut. Pertamanya pihak pengelola selalu berdalih lantai 4 sedang direnovasi. Tetapi kenyataannya tak ada seorang pun yang pernah melihat adanya aktivitas renovasi di sana. Menurut cerita Pak Joko, bertahun-tahun lalu, seorang pria bernama Pak Herman tinggal di lantai 4. Ia adalah seorang pengusaha yang sedang mengalami kebangkrutan. Dalam keputusasaannya, ia melakukan pesugihan dengan harapan kekayaannya bisa kembali. Konon ia melakukan ritual dengan memberikan tumbal manusia. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan ritual terakhirnya, ia mengalami kecelakaan tragis dan meninggal di tempat. Setelah kematiannya, kejadian aneh mulai terjadi. Para penghuni sering melihat bayangan gelap di koridor, mendengar suara langkah kaki di lantai yang seharusnya kosong, bahkan beberapa mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita memakai kebaya hitam legam yang menatap mereka dari pintu yang terbuka. Pengelola apartemen akhirnya memutuskan untuk menutup seluruh lantai 4, berharap kejadian aneh itu berhenti. Kejadian aneh itu memang berhenti, sampai kemudian dimulai lagi di lantai di atasnya, sebulan yang lalu hingga sekarang. Berbekal pengetahuan itu, besok malamnya gue memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Gue menemukan tangga darurat yang tidak terkunci dan memberanikan diri untuk masuk. Berbeda dengan pintu ke lantai 5, pintu ke lantai 4 tampak lebih tua dan tidak terawat. Gue menarik pintu berat ke lantai 4 itu, yang membuat bunyi berderit. Bunyi berderit itu bergema
di koridor kosong. Udara terasa lebih berat. Koridor dipenuhi debu dan bau busuk yang menyengat. Pintu-pintu apartemen di sana tertutup rapat. Namun ada beberapa pintu yang terbuka yang menampakkan ruangan dengan furnitur yang masih lengkap. Seakan orang yang menghuninya pergi terburu-buru. Sama seperti yang terjadi dengan dua orang tetangga gue, batin gue. Tak lama gue berjalan, gue menemukan sebuah pintu yang aneh. Pintu tersebut tadinya tampak disegel dengan benda yang mirip kain merah. Namun sekarang sudah rusak. Gue perkirakan ruangan ini tepat berada di bawah apartemen Lia. Gue membuka pintu ke ruangan itu. Ruangan itu penuh dengan tulisan mantra di dinding. Lilin-lilin yang telah lama mati masih berserakan di lantai. Bersama dengan foto-foto orang yang dicoret dengan tinta hitam. Di tengah ruangan ada cermin besar yang sudah retak. Namun yang membuat gua paling ngeri adalah apa yang terbaring di depan cermin tersebut. Fadil tampak terkelungkup tidak bergerak. Gue mendekati Fadil, membalikan badannya, dan lega karena anak itu masih bernapas. Namun, kelegaan gue gak berlangsung lama. Ketika gue melihat cermin di tengah ruangan, gue melihat kalau itu bukan bayangan kami. Sosok wanita tinggi berkebaya hitam dengan mata kosong dan senyum menyeringai muncul di refleksi cermin. Meski di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa selain kami, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Gak menunggu lama untuk mengetahui apa yang akan dilakukan wanita di cermin itu, gua menggendong Fadil pergi. "Panjenenganipun punika kulo," teriak wanita di cermin. Kaki gua mendadak terasa berat. Pintu ruangan yang sebenarnya tidak terlalu jauh sekarang terasa tidak bisa dicapai. Pegangan gue ke Fadil mulai terasa lemah. Di saat genting itu, tiba-tiba muncul Pak Joko di pintu, beserta seorang pria lagi yang tidak gue kenal. Pria itu mengangkat tangannya dan mengucapkan sesuatu yang tidak bisa gue dengar. Seketika kaki gue terasa lebih ringan. Gue berlari melewati pintu yang segera disegel kembali oleh pria yang tidak gue kenal tersebut menggunakan kain merah yang sama. Berbarengan dengan itu, teriakan wanita dalam cermin itu terdengar dari luar. Belakangan gue baru dapat keseluruhan ceritanya. Fadil yang sedang bermain menemukan cara untuk mengakses lantai 4 dan tidak sengaja membuka segel yang terpasang. Kamar Lia adalah kamar yang pertama menjadi korban karena lokasinya yang tepat berada di atas ruangan terkutuk itu. Saat gue memutuskan untuk menyelidiki, sebenarnya para penjaga memang sudah mencari orang yang bisa menyegel kembali ruangan itu. Namun gue sudah keburu masuk dan hampir menjadi korban. Sekarang walaupun ruangan tersebut sudah disegel, aura gelap yang terlepas dari ruangan itu tampaknya masih sesekali memanggil sosok-sosok dari dimensi lain untuk singgah. Sebuah tempat dengan masa lalu yang gelap dan disembunyikan. Kira-kira ada berapa banyak tempat seperti ini tersembunyi di antara kehidupan-kehidupan kota? Segitu dulu aja dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.